Masih bareng gue, Dule, di Dongeng Hip Hop Dule. Check it out. Yeah, I got the flings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if you're down with me, say hala. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? D-U-L-E BDG City. What's my name, yo? What's my name, yo? Okay, what? D-U-L-E one and only. Lanjut lagi. Nah, di episode sebelumnya gue udah ngejelasin sedikit banyak tipikal karakter senior-senior atau orang-orang yang udah menjalankan hip hop, melakukan hip hop, pelaku-pelaku hip hop di generasi sebelumnya ya, yang notabene lebih tua. Itu cuman tipologi, nggak semuanya seperti itu. Cuman kebanyakan sih berdasarkan hasil pengamatan gue ya seperti itu. Nah, sekarang di episode ini gue akan menggambarkan, berusaha mendescribe berdasarkan hasil pengamatan gue mengenai anak-anak baru. Anak-anak baru itu adalah anak-anak yang sekarang lagi aktif menggerakkan hip hop dimanapun mereka berada, ya kan? Anak-anak hip hop baru istilahnya, yang sedang bergeraknya, oke? Nah, pertama, anak baru, siapapun itu, mereka pasti suka nongkrong. Itu udah pasti. Memang umur mereka sedang lagi getol-getolnya buat nongkrong. Sehingga apabila mereka anak hip hop, mereka bakal bikin satu tongkrongan yang hip hop banget. Tongkrongannya anak hip hop misalnya. Itu udah pasti. Bahkan mereka bakal bikin base camp, misalnya base campnya anak hip hop, base campnya komunitas mereka. Itu udah hampir bisa dipastikan. Asal ada aja 5 orang atau 3 orang aja misalnya yang ngumpul, mereka pasti mikir buat kita nongkrong yuk, di mana yuk, kita bikin base camp yuk, di mana yuk. Nanti biar gampang kita ketemu orang-orang lain, anak-anak hip hop yang lain yang suka hip hop yang lain, kita bisa ajak nongkrong di base camp kita misalnya, ngobrolin hip hop atau apapun lah itu. Itu satu, mereka pasti suka nongkrong. Kedua, sebagian besar anak hip hop baru pasti pengen banget kelihatan keren dengan hip hopnya. Itu udah pasti. Wah, gue anak hip hop men, gue keren men, gitu. Itu udah pasti. Pengen banget kelihatan keren dengan hip hopnya. Walaupun apa ya, walaupun kadang-kadang salah kaprah, tapi gue nggak pengen bahas salah kaprahnya itu. Yang jelas mereka pengen kelihatan keren, apapun itu caranya. Mau mereka hip hopnya hip hop Amerika atau hip hop Korea misalnya, atau hip hop Zimbabwe sekalipun misalnya, nongkrong, kalau nongkrong naik badak misalnya, ya bisa jadi aja kan keren misalnya, itu di Zimbabwe keren misalnya. Ya kenapa enggak? Apapun itu, pokoknya pengen kelihatan keren. Itu udah pasti. Namanya juga anak muda, ya enggak? Nah, habis itu, nah, satu hal, pengen kelihatan keren itu jangan dianggap negatif. Justru di hip hop itu bisa jadi sesuatu semangat yang sangat positif. Lo pengen kelihatan keren, awalnya paling lo ngulik cuman dari gaya, misalnya, wah, dari gaya dandanan misalnya, snapback, oke. Tato misalnya, walaupun gue nggak misalnya, kalau buat gue sendiri ya, tato nggak ada hubungannya sama hip hop, oke? Gitu. Tapi misalnya apapun lah yang dianggap keren gitu ya, snapback, baju gombrang misalnya, atau justru baju ketat misalnya, sepatu boots atau sepatu apa Air Jordan misalnya, apapun yang dianggap keren. Nah, itu dari kulit. Kalau orang berpikir lebih lanjut lagi, dia pengen keren pasti nggak dari kulit, pasti mulai dia nyari intinya keren tuh apa. Nah, di hip hop tuh sama. Lu nggak bakal bisa keren kalau cuman dari kulit.
Lu hip hoppers men, lu bukan model. Kalau model iya, memang looknya lah yang dipim sehingga mereka kelihatan keren, kelihatan cantik, kelihatan gokil. Kita hip hoppers. Hip hoppers tuh kerennya nggak cuman dari kulit, nggak cuman dari kulit. Dari apa lagi? Nanti di episode berikutnya gue bakal kasih tahu. Cuman sekarang gue cuman ngasih tahu nggak cuman dari kulit, oke? Nah, sehingga positifnya adalah lu bakal nyari esensi dari keren tuh apa. Otomatis mikir lagi dong, explore lagi dong, ya kan, ngulik lagi dong. Nah, disitulah kenapa keinginan buat jadi keren itu bisa jadi sesuatu hal yang positif. Oke, habis itu ini gua nggak tahu menurut kalian ini benar atau enggak ya, tapi berdasarkan hasil pengamatan gua, sorry to say, anak-anak yang sekarang ini pengennya yang gampang-gampang aja. Ya mungkin karena memang taraf hidup dan tatanan sosial di masa sekarang tahun 2016 ini emang udah jauh lebih gampang ya dari zaman gua dulu seumuran kalian gitu. Sekarang mau ketemu orang tinggal ketik di ujung jari, cek ketemu, ya kan, janjian, ya kan, nyari alamat tinggal share Google Map, just selesai gitu. Emang semuanya digampangkan sehingga ya kalau dipikir dari sisi itu wajar kalau kalian juga pengennya yang gampang-gampang doang. Tapi perlu satu hal dicatat dalam benak kalian bahwa sesuatu yang bagus itu, sesuatu yang berkelas itu, sesuatu yang bernilai itu nggak didapat dengan gampang, apapun itu dalam kehidupan. Jadi ya boleh kalau kalian ngeset, gue hidup pengen yang gampang-gampang aja, boleh. Tapi kalian tetap harus punya kesadaran bahwa sesuatu yang bagus, sesuatu yang keren, sesuatu yang punya kelas, bernilai tinggi, dan sesuatu yang punya skill itu nggak didapat dengan gampang. Kalian tetap harus menyadari itu. Oke? Nah, ketiga, ada beberapa generalisir negatif mengenai anak-anak baru yang biasanya sampai di kepala anak-anak lama. Contohnya adalah anak-anak baru sekarang malas, cenderung malas. Anak-anak baru sekarang cenderung malas. Kita dulu ngulik gini gitu pasti kayak gitu. Pasti membandingkan dulu dan sekarang, padahal ya dulu sekarang. Ketek berbulu jarang-jarang, ya nggak? Jadi ya dulu dengan semua teknologi, semua zaman dulu gitu. Zaman sekarang ya beda lagi. Kehidupan sekarang, tatanan hidup sekarang tuh udah beda sama yang dulu. Jadi kalau dibandingkan ya pasti berbeda. Ya balik lagi ke yang tadi gue bilang, anak sekarang pengennya yang gampang-gampang ya, karena mungkin hidup sekarang jauh lebih digampangkan timbang dulu. Kalau mereka cenderung malas pun ya karena mungkin memang lebih digampangkan, sehingga emang orang lebih cenderung malas misalnya. Dari kacamata orang yang lebih dulu gitu ya. Jadi jangan heran kalau nyokap lu ngomongin lu, kalian malas banget, lu malas banget sih gini, ya wajar. Karena kalau dibandingkan dengan apa yang dialami nyokap lu dulu, memang kalian malas gitu. Sadari aja lah itu. Udah. Itu satu. Kedua, semangat juangnya rendah. Itu juga sering menjadi gambaran tipikal yang ada di benak orang-orang yang lebih dulu, senior kalian. Makanya jangan heran kalau senior kalian tuh menganggap kalian tuh kadang-kadang menganggap anak-anak baru tuh sebelah mata. Kalian males. Kalian manja. Ya, karena memang tipikalnya itulah. Karena apa yang kalian alami sekarang dengan apa yang mereka alami dulu memang berbeda gitu. Jadi itu dimaklumi aja. Dan kalau memang kalian bisa mengambil kacamata yang netral, coba bandingkan sendiri. Apa betul kalian malas? Itu gue serahin PR buat kalian sendiri lah ya. Nah, padahal generasi sekarang itu punya satu potensi, punya satu
hal yang kita dulu nggak pernah punya. Kemudahan informasi. Men, lu bayangin zaman gua dulu, orang-orang yang sejaman gua dulu ngulik hip hop tanpa ada internet, men. Tanpa ada MP3, nggak bisa download lagu seenak jidat. Lu bayangin gimana susahnya gua mengetahui bahwa Wu-Tang Clan itu ada 9 orang loh. Informasi sesimpel itu aja susah didapat waktu zaman gua. Boro-boro 9 orang itu siapa aja. Wah, boro lagi. Itu next level lagi. Setelah gua tahu 9 orang, oh 9 orang itu siapa aja. Cari lagi. Oke, tahu-tahu udah tahu namanya. Misalnya, oh ada Method Man, ada Raekwon, ada Jeza, ada Geza, ada Reza misalnya. Ada Inspector Deck misalnya. Ada Ghostface Killah. Oke. Udah tahu namanya. Mukanya kita nggak tahu. Ya kan memang sesusah itulah dahulu. Itu gambaran aja ya gitu. Lu bayangin kalau lu harus ngulik hip hop tanpa ada internet, tanpa ada gadget di tangan lu, tanpa ada YouTube. Gimana caranya? Nah, lu bayangin sendiri. Jadi ya kalau dilihat dari kacamata orang yang lebih terdahulu bahwa kalian malas, sedikit banyak wajar kalau memang dari sisi mereka ya gitu loh. Tapi ya terserah, itu gue balikin lagi ke kalian, pikirin sendiri. Nah, padahal kalian punya kemudahan itu loh. Dari gadget di tangan kalian aja kalian bisa tahu semuanya mengenai hip hop. Mau sejarahnya, mau perkembangan terkininya, mau apapun, sampai nya pun kalian bisa tahu. Sampah hip hopnya pun kalian bisa tahu. Ngerti kan? Tapi potensi sebesar itu tidak maksimal digunakan oleh kalian. Kemudahan itu nggak cukup juga buat memancing pola pikir kritis di anak-anak baru. Itu yang mungkin sedikit banyak membuat anak-anak lama mungkin sedikit kecewa. Tapi ya itulah hidup, ya kan? Nggak semua yang lo mau lo bisa dapet kan, ya nggak? Nah, itu cuman gambaran, ya kan? Oke. Itu satu hal positif yang anak baru punya. Mereka punya kemudahan informasi, internet, gadget, dan lainnya. Ada lagi hal positif yang anak baru punya, yang anak lama nggak punya. Atau mungkin udah nggak punya lagi. Apa itu? Kalian punya lebih banyak waktu luang. Kalian punya lebih banyak energi buat dihabiskan ngulik hip hop. Ya kan? Timer gue udah bunyi, tapi kita tambah dikit lagi. Kalian punya banyak waktu buat ngulik hip hop, dan kalian punya banyak energi buat dihabiskan untuk ngulik hip hop. Men, kalian bayangin kalau dua hal itu kalian pergunakan dengan efektif. Efektivitas waktu ya, plus dikombinasikan dengan kemampuan kalian untuk mendapatkan informasi dengan gampang melalui gadget dan internet kalian. Kalian bisa jauh lebih skillful daripada anak-anak yang terdahulu. Itu udah pasti. Coba pikirin dulu. Gue kasih waktu 3 detik. Bener kan? See? Nah, itu hal-hal positif yang ada di kalian. Tapi juga ada beberapa hal negatif yang ada di kalian. Sehingga, dan gue tadi juga udah menjelaskan secara gamblang beberapa tipologi kesan yang melekat mengenai anak-anak baru, yang melekat di kepala anak-anak lama. Sehingga hal-hal itulah yang mungkin menjadi jarak, yang menimbulkan gap antara kalian, yang akhirnya sampai nggak tegur sapa, sampai nggak berkomunikasi, nggak bersilaturahmi. Itu sayang. Jadi kalau kalian emang pengen bergerak, dan kalau kalian pengen bergerak menghasilkan sesuatu yang bakal diberikan respect oleh anak-anak yang lebih lama, anak-anak dulu, kalian harus
meneruskan hip hop melebihi apa yang udah pernah mereka buat sebelumnya. Jadi kalau kalian cuma ngulang apa yang pernah dia bikin, orang itu bikin hip hop di pinggir jalan, oke. Kalian bikin hip hop apa gitu, lapak hip hop misalnya pinggir jalan juga, ya itu bukan sesuatu yang baru buat mereka, itu bukan sesuatu yang wah gitu, sehingga mereka nggak bakal kagum sama kalian gitu loh. Kalian bikin acara hip hop di mana gitu, mereka juga pernah bikin acara hip hop di mana, sama-sama free misalnya, yang manggung kalian lagi misalnya, soundnya juga sama 3000 watt 5000 watt doang misalnya, men. Nggak bikin mereka stand up dan beri applause gitu, nggak. Jadi kalau kalian emang pengen membuat mereka kagum, lampaui apa yang udah mereka capai dulu gitu. Caranya adalah dengan mencari tahu dulu kemarin mereka pencapaian tertingginya apa, prestasi mereka udah sampai mana. Habis itu serap ilmunya, tanya baik-baik, minta ilmunya, sehingga kalian bisa mempercepat proses gitu. Mempercepat proses yang proses-proses yang sebenarnya nggak penting bisa kalian skip. Tapi gimana kalian tahu kalau proses itu nggak penting kalau nggak ada orang yang pernah ngalamin dan ngasih tahu kalau men itu nggak penting, udah lu nggak usah kerjain itu, langsung ke sini aja. Iya nggak? That's the point. Itu inti omongan gua. Kenapa anak baru harus akur sama anak lama? Dan jika dilihat dari potensi yang dipunyai masing-masing pihak, dan jika dilihat dari secara etika dan adab kita orang Indonesia, seharusnya anak barulah yang harus bergerak, yang lebih muda lah yang harus nyamperin yang lebih tua. Nyamperinnya dengan sopan santun. Sewajarnya kita orang timur menghampiri orang yang lebih tua gimana gitu. Kalian butuh ilmunya, minta baik-baik, jangan dicuri gitu. Biarkan mereka memberikan dengan ikhlas, sehingga itu bakal jadi amal juga buat mereka, ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Nah, silaturahmi, intinya interaksi kalian tuh harus secara baik gitu loh. Temui mereka, bikin janji. Kalau nggak ketemu waktunya, nggak ketemu tempatnya, jangan langsung bete. Cari tahu, nggak ketemunya gimana, kenapa nggak bisa ketemu ya. Ah, selama kalian membuka diri untuk lebih mengerti orang-orang tua ini yang lebih sibuk dan udah nggak fokus di hip hop lagi, kalian pasti ketemu kok selahnya. Oh ternyata ya kayak tadi gue ceritain, oh ternyata gue harus ketemuin dia di bengkel tempat dia kerja, baru gue bisa ngobrol. Kalau gue ajak nongkrong di tempat paling mahal pun dia nggak mau misalnya. Nah, hal-hal semacam itu yang harus kalian cari tahu. Dekati dengan sopan, sapa dengan baik-baik. Jangan lu dengan bergerilya, lu cari nomor pin BB-nya, terus habis itu lu BBM, habis itu lu ping. Orang-orang tua itu menganggap ping itu nggak sopan, asal kalian tahu. Kalau lu sama teman-teman lu ngeping mah wajar. Ini yang lu ping orang lebih tua lu, itu nggak sopan. Itu sama aja kayak lu ketemu kakek-kakek di jalan, habis itu lu panggil, hoi. Nggak sopan banget. Nah, ping di BBM itu sama kayak gitu. Jadi pikirkan interaksi kalian ke orang yang lebih tua seperti apa. Nah, perlakukanlah mereka seperti itu. Mereka akan dengan senang hati dan dengan tangan terbuka menyambut kalian, ngajak kalian ngobrol, memberikan ilmunya, sharing pengalaman, pasti itu. Nah, dan yang paling terakhir, setelah kalian bisa menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik, minta supportnya, minta dukungan mereka. Walaupun mungkin mereka cuma bisa ngasih dukungan secara moral ya, gitu loh. Ayo, cuman buat menyemangat. Ayo, jangan nyerah, segini doang. Skill lu bisa lebih nambah lagi misalnya. Atau ayo bikin acaranya, gue dulu aja bisa, masa lu nggak bisa segini misalnya.
Dukungan kayak gitu tuh penting banget loh buat motivasi kita yang bergerak. Karena ada masanya dimana kita lagi loyo, motivasi itu lagi down ada. Nah, orang-orang yang kayak seperti mereka itulah yang bisa membikin semangat yang lagi down tuh bisa naik. Wah anjing, gue dapat semangat dari si abang itu. Wah gokil, gue panas lagi nih, gue gerak lagi gitu. Nah, ini adalah tipikal anak baru, dan ini adalah hal-hal yang seharusnya anak baru lakukan. Sehingga gap antara anak lama dan anak baru itu bisa terjembatani, bisa terjalin silaturahmi, sehingga nggak ada gap itu. Hip hop terus bergulir dan ilmu itu diturunkan sehingga hip hopnya berkembang. Nggak cuma repetisi, tapi regenerasi. Iya nggak? Gue Dule, tetap di dongeng hip hop Dule.